Salam suksme angling dharma. Kembali Guratu lanjutkan. Kita di dalam menjalani kehidupan tentunya pasti banyak menemui segala macam halangan, ujian, cobaan, tantangan. Tentunya itu bukan membuat kita lemah, bukan membuat kita menjadi putus asa. Justru dengan adanya ujian tantangan itulah kita mestinya harus berbahagia, bersyukur. Karena dengan adanya suatu ujian, cobaan, tantangan itu kan kita harus memacu adrenalin kalau bahasa lahirnya. Kalau bahasa spiritualnya kita mestinya dengan adanya suatu tantangan itulah ada suatu namanya bagaimana kita dalam hidup harus mempunyai suatu motivasi, ya, spirit, bagaimana bisa menaklukkan segala tantangan itu. Kita harus betul-betul mengambil intisari daripada segala sesuatu yang diberikan oleh beliau itu positif. Kita larinya positif, pikiran kita intisarinya kita positif. Jadi itu sebuah tantangan mestinya yang harus kita jawab dengan apa? Dengan kita banyak kita berserah diri ke hadapan Tuhan. Bukan setiap ada cobaan ujian itu membuat kita menjadi rasa takut, was-was, tidak percaya diri, malahan kita menjadi putus asa, merasa Tuhan tidak sayang, beliau tidak mengasihi kita. Salah itu. Dengan adanya ujian tantangan itu saja Tuhan meningkatkan derajat iman kita, derajat ya ketenangan kita, derajat spiritual maupun secara lahir, mungkin ekonomi, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan lain-lain. Kita sebagai manusia yang sangat lemah dan terbatas, hilangkanlah pikiran-pikiran negatif seperti itu. Walaupun masih ada, jangan sampai membatin. Karena alam semesta beserta isinya ini kan yang mengatur beliau, yang menentukan beliau. Kita tidak bisa mengatur sesuka-suka keinginan kita. Semakin kita punya jiwa mengatur sesuai dengan keinginan atau suka-suka kita, kita akan semakin menderita. Kita akan semakin jauh dari rasa bahagia. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan akan bisa terwujud. Kan banyak hukum ketuhanan yang berkata bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin, atau segala sesuatu yang mungkin bagi kita bisa tidak mungkin bagi beliau. Makanya ada istilahnya, kita nyangka kok saya seperti ini, tidak nyangka hidup saya sekarang begini. Nah, itu hanya rahasia Tuhan. Etikanya manusia hanya boleh berencana, berusaha dan berdoa. Tinggal saja ikhtiar kita mempunyai rencana apa. Selanjutnya kita berusaha dan berdoa dan berusaha. Lalu serahkanlah apapun yang kita lakukan kepada Tuhan. Apapun hasilnya kita harus belajar menerima dengan tulus ikhlas dan syukur. Kalau kita sudah punya jiwa syukur yang tinggi, hidup kita akan jauh lebih tenang daripada kita hidup terlalu banyak menuntut atau kita hidup terlalu banyak mengeluh, membuat kita akan semakin jauh dari rasa bahagia. Kita akan semakin tertekan hidup. Ini kembali kepada topik untuk kepada semua para sinar. Kalau ada waktu, kebetulan ada hari purnama, hari suci, ataupun memang ada kata hati, silakan datang ke pesanggrahan. Walaupun kalian jauh dari Singaraja, dari Tabanan, dari Bangli misalnya, kalian tuh jangan merasa ada rasa jauh. Kalau kita punya tujuan baik, apalagi tujuan kita untuk menemui beliau, dalam arti ada simbol suci beliau yang membawa yang ada kekuatan positif, kekuatan energi positif. Apalagi kita yakin memang Tuhan tuh ada di mana-mana. Kita dimanapun kita bisa berdoa, bersembahyang. Tapi kita juga harus punya keyakinan bahwa kita juga mempunyai suatu sarana, mempunyai simbol yang tentunya kita harus yakinin bahwa simbol itu juga salah satu alat lantaran untuk mempermudah kita di dalam hubungan diri pada Tuhan. Kalau iman kalian sudah kuat, udah bagus, tanpa sembahyang ke masjid, ke gereja, ke pura, tanpa kalian bikin sarana Banten pun, kalau iman kalian kuat, kalian sudah tembus ke alam sana, ke alam beliau, tidak ada masalah. Tapi zaman sekarang manusia tidak ada yang seperti itu. Walaupun mampu, maaf seperti Guru Ratu pun mampu sudah selalu nembus
alam beliau, karena Guru Ratu adalah titisan utusan. Guru Ratu tetap menjalankan simbol-simbol kebenaran secara hukum adat, secara hukum masyarakat, secara hukum agama. Kita masih punya namanya simbol agama, kita punya agama apa, kitab agamanya apa, simbol sucinya, tempat sucinya apa, harayanya apa namanya, kita masih tetap melaksanakan simbol agama dan adat dan kebiasaan seperti biasa. Jadi kita jangan pernah melupakan kita hidup di dalam lingkup kita namanya bermasyarakat, bersosial. Walaupun iman kita sudah bagus sekuat apapun, tapi kita tetap simbol itu kita tetap kita yakinin, kita jalankan seperti biasa. Kalau kita sudah hanya mempunyai kesadaran yang tinggi sekalipun, tapi kalau kita melupakan simbol-simbol suci beliau itu, kita mungkin telantarkan, kita lalaikan, justru disitulah kita belum paham namanya kebenaran Tuhan. Karena beliau itu tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk, dalam artian nyata, tapi kita bisa manifestasikan. Ya, karena beliau itu kan hane dan hane, nyata dan tidak nyata. Artinya seperti angin. Bagaimana mewujudkan angin, kan tidak bisa. Tapi kita bisa wujudkan dengan kita misalnya kipas angin, AC, atau mungkin kita lihat ada daun mungkin bergerak, atau mungkin kita bikin kembungan. Jadi bisa kita wujudkan seperti benda-benda itu, agar kita lebih memudahkan untuk mewujudkan beliau, walaupun sejatinya beliau itu kan tidak berwujud, tapi kita masih bisa dikasih izin untuk mewujudkan beliau. Contohnya kita punya tempat suci, di sana ada kayak agama Islam kan ada salib, ada Bunda Maria, patung Bunda Maria, ada patung salib. Kita agama Hindu ada namanya kita banyak patung-patung dewa-dewa sebagai simbol manifestasi suci beliau. Kita punya tempat suci, di situ ada namanya ya sarana-sarana tempat suci seperti ada Daksina, ada Pelangkiran, ada Jero Gede, ada Taksu, ada Rong Telu, ada Surya, ada Merajan. Ya, yang agama Islam ada masjid, Kristen juga ada gereja. Jadi kita harus yakin itu. Ya para saudara, tetap jalankan dengan tulus apapun ya kegiatan kita secara hukum lahir. Kita sebagai manusia punya agama dan adat. Rahayu para saudara, hidup jaya merdeka rahayu.